warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 7. Anggotanya ada saya sendiri yaitu Lita Ardiansa, lalu ada Alfiaza. Ini ada? Ada Desi Septiana. Lalu di sini juga ada. Aku Maraya Rabani. Lalu ini? Aku Azhar Haryati. Dan yang terakhir? Aku Mutia Nur Quraini. Nah, jadi di sini teman-teman semua kami akan mempraktikkan salah satu ibadah sunnah yaitu sholat gerhana matahari dan juga bulan. Jadi hal sholat ini terjadi ketika terjadi suatu peristiwa alam yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari tadi. Jadi sesuai dengan syariat yang disunahkan oleh Rasulullah, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Yap. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terkini, akan terjadi gerhana matahari total esok hari pada tanggal 22 Desember 2023. Istawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamamis sholat. Sholatu jami'ah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu akbar. Allahu akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma rabballin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia kita masih dapat melaksanakan salat gerhana ini. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, tabi'in serta umatnya hingga yaumil akhir. Orang apabila kamu menyesal itu maka berdoalah kepada Allah dan kerjakanlah salat sampai matahari itu terang selesai. Bulan merupakan
salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita patut berdoa dan selalu meminta ampun kepadanya kesalahan karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu gerhana dan juga landasan kenapa kita harus sholat gerhana. Jadi gerhana ini adalah suatu fenomena alam yang terjadi ketika cahaya matahari atau cahaya bulan tidak sepenuhnya sampai ke bumi sehingga menyebabkan bumi untuk sementara waktu menjadi gelap. Dan juga pada saat ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua untuk berdiri melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah gerhana sebagai bentuk kita pengabdian diri kita kepada Allah dan juga untuk mengingat kepada Allah karena fenomena ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun landasan kenapa kita harus melaksanakan sholat gerhana ini ada beberapa hadis. Yang pertama dari Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya kami sholat bersama Rasulullah SAW, sholat gerhana ya. Lalu beliau berdiri hingga matahari terbit dan berkata, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda Allah dan tidak ada kematian dan tidak ada kebangkitan sampai 2 tanda ini berlalu. Jika kalian melihat keduanya maka berdirilah laksanakan sholat. Jadi sini teman-teman semua bisa menjadi landasan buat kita semua untuk melaksanakan sholat gerhana. Jadi ini perlu menjadi pengingat buat kita semua bahwa gerhana ini bukan terjadi ketika ada kematian ataupun lahirnya seseorang. Jadi ini murni fenomena alam dan juga tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terjadilah gerhana matahari dan kami sholat bersama beliau. Beliau berdiri untuk sholat, lalu membaca panjang di dalam sholatnya dan ruku serta sujudnya. Setelah selesai sholat, matahari telah kembali. Lalu beliau khutbah dan menyebutkan yang masyhur daripada kalimat-kalimatnya, dan beliau berdoa, beristighfar serta memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu bukanlah keduanya mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, tetapi keduanya adalah 2 dari tanda-tanda Allah. Apabila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya serta kerjakanlah salat. Dari hadis-hadis tersebut terlihat bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat gerhana sebagai bentuk ibadah dan penghormatan terhadap tanda-tanda Allah dalam alam semesta. Sholat gerhana menjadi wujud tindak ibadah yang mencerminkan ketaatan dan kesadaran umat muslim terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama, yaitu berniat di dalam hati. Usolli sunatan khusuf rakaataini imaman au makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan sholat sunnah khusuf 2 rakaat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya yang kedua, takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Setelah takbiratul ihram, yang ketiga membaca doa iftitah, lalu membaca ta'awudz, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah serta surat di dalam Al-Quran. Dan dianjurkan juga untuk membaca surat yang panjang seperti Al-Baqarah dan Ali Imran. Setelah membaca surat di Al-Quran, yang keempat yaitu ruku. Ruku di sini juga dianjurkan untuk lama sebagaimana ketika tadi berdiri. Lalu yang kelima, bangkit dari ruku yaitu yang i'tidal dengan membaca doa Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, setelah i'tidal yang keenam tidak langsung sujud, namun kembali membaca surat Al-Fatihah dan juga surat di dalam Al-Quran. Namun panjangnya lebih singkat dari yang pertama. Nah, lalu yang ketujuh kembali ruku. Namun ruku ini tidak selama yang pertama tadi, lebih pendek dari sebelumnya. Lalu setelah ruku kembali i'tidal dan juga setelah i'tidal lalu sujud sebagaimana panjangnya ruku yang tadi. Lalu setelah sujud duduk di antara 2 sujud dan juga kembali sujud seperti sholat biasanya. Nah, setelah sujud yang kedua lalu kembali berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Nah,
Untuk rakaat yang kedua ini sama dengan rakaat yang pertama tadi dengan tata cara rukuknya 2 kali dan juga sujudnya 2 kali. Namun rakaat yang kedua tidak panjang dari yang pertama, lebih singkat daripada rakaat yang pertama. Setelah rakaat yang kedua, lalu yang terakhir diakhiri dengan salam. Nah, catatan dari tata cara sholat gerhana yang sudah diterangkan tadi, jumlah Al-Fatihah, ruku, dan iktidal dalam 2 rakaat tadi keseluruhan jumlahnya sebanyak 4 kali totalnya. Nah, setelah itu imam atau khatib menyampaikan khutbah seperti halnya khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, kemudian kepada para jamaah yang berisi dengan anjuran untuk senantiasa berdoa, beristighfar, dan juga anjuran untuk bersedekah. Teman-teman, apa aja sih keutamaan dari sholat gerhana? Pelaksanaan sholat gerhana ini memiliki keutamaan dan nilai spiritual dalam ajaran Islam. Yang pertama, sebagai ketundukan kita terhadap tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini menunjukkan rasa takjub kita dan penghormatan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta. Yang kedua, kesempatan untuk beribadah, karena sholat gerhana ini merupakan sholat sunnah, di mana ibadah tambahan yang bisa kita lakukan di luar ibadah yang telah diwajibkan. Yang ketiga adalah sebagai penghapus dosa-dosa, karena dalam beberapa hadis disebutkan bahwa sholat gerhana ini dapat menghapus dosa-dosa. Yang keempat adalah sebagai pengingat akan hari kiamat, karena fenomena gerhana ini mirip dengan salah satu tanda-tanda hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Yang kelima adalah kesempatan kita untuk memperbanyak doa dan istighfar, karena dalam sholat gerhana kita bisa berdoa, memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, karena beliau pun melaksanakan sholat sunnah saat terjadi gerhana. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan keutamaan dan manfaat dari sholat gerhana ini, maka sholat gerhana ini perlu dilakukan dengan penuh kehusyuan, dengan penuh keimanan, dan penuh penghormatan. Ingat ya teman-teman, sholat gerhana ini merupakan ibadah tambahan yang dimana merupakan kesempatan berharga bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.